Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan mengenai materi Linear Programming The Dual Simplex Method Fungsi Minimum pada perencanaan produksi makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Pada mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Kami dari kelompok 6 kelas D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2025-2026. Di sini terdapat beberapa anggota kelompok, yaitu saya, Suci Ramadhani dengan nomor NPM 240320101181 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Mita Ayu Lestari dengan NPM 240320101169 sebagai Wakil Ketua. Perkenalkan, nama saya Alfrin Rante dengan NPM 240320101191 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Wendy Andrea Putra Aji dengan NPM 240320101110 sebagai anggota. Kita masuk pada bagian studi kasus. Jadi di sini ada studi kasus, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Pada jenis makanan Royal Bee membutuhkan vitamin sebanyak 2 unit dan protein sebanyak 2 unit. Biaya per unitnya Rp100.000. Pada jenis makanan Royal Jelly membutuhkan 1 unit vitamin dan 3 unit protein dengan biaya per unitnya Rp80.000. Pada jenis makanan, minimum kebutuhannya yaitu 8 unit vitamin dan 12 unit protein. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi dengan the dual simplex method? Penyelesaiannya, fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 800.000 X1 ditambah 10.000 X2. Batasan-batasan 2X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 8, 2X1 tambah 3X2 lebih besar sama dengan 12, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Bentuk standar minimumkan Z sama dengan 800X1 ditambah 10X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4. Z dikurang 800X1 dikurang 10X2 dikurang 0X3 dikurang 0X4 sama dengan 0. Batasan-batasan minus 2X1 dikurang X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 8. Minus 2X1 dikurang 3X2 ditambah X4 lebih kecil sama dengan 12. X1, X2, X3, X4 lebih besar sama dengan 0. Kita masuk ke step pertama. Langkah awal yaitu memilih baris kunci dengan angka negatif terbesar yaitu baris X4. Kemudian untuk memilih kolom kunci, angka di baris ZJ-CJ dibagi dengan angka di baris kunci yaitu min 800 dibagi min 2 hasilnya 400, min 10 dibagi min 3 hasilnya 10/3, 0 dibagi 0 hasilnya 0, 0 dibagi 1 hasilnya 0, sehingga ditemukan bahwa kolom kuncinya berada di kolom X2. Langkah selanjutnya yaitu mengubah angka di baris kunci dengan cara min 2 dibagi min 3, min 3 dibagi min 3, 0 dibagi min 3, 1 dibagi min 3, dan min 12 dibagi min 3. Selanjutnya,
Kita menghitung menggunakan cara 2 pada perhitungan baris CC min CC diketahui pada baris pertama yaitu angka pada baris CC min CC dan baris kedua adalah angka pada baris kunci dan untuk angka min 10 adalah angka pada baris CC min CC yang terkena pada kolom kunci. Untuk bentuk perhitungannya yaitu min 800 dikurang min dalam kurung min 10 dikali 2/3 yang didapatkan nilai min 2380 per 3. Selanjutnya min 10 dikurang dalam kurung min 10 dikali 1 yang didapatkan nilainya 0 dihitung hingga 0 dikurang dalam kurung min 10 dikali 4 yang didapatkan nilai 40. Selanjutnya pada perhitungan baris X3 yaitu baris pertama merupakan angka pada baris X3 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Untuk angka min 1 adalah angka pada X3 yang terkena pada kolom kunci. Sehingga bentuk perhitungannya yaitu min 2 dikurang dalam kurung min 1 dikali 2/3 yang didapatkan nilai min 4/3. Selanjutnya, min 1 dikurang dalam kurung min 1 dikali 1 yang didapatkan nilai 0 dihitung hingga min 8 dikurang dalam kurung min 1 dikali 4 yang didapatkan nilai min 4. Baik, selanjutnya yaitu step 2. Pada step 2, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu menentukan baris kunci dengan cara melihat angka negatif pada RHS, negatif terbesar, yaitu didapatkan angka minus 4 pada baris X3 sebagai baris kunci. Selanjutnya, kita akan mencari kolom kuncinya dengan cara mengoperasikan baris CC min CC dengan baris kunci. Perhitungannya yaitu minus 2380 per 3 dibagi minus 4 per 3 didapatkan hasil yaitu 2380 per 4. Selanjutnya 0 dibagi dengan 0 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dibagi dengan 1 sama dengan 0. Selanjutnya min 10 per 3 dibagi min 1 per 3 didapatkan hasil 10. Maka dari itu kolom kunci yaitu pada kolom X4 karena angka positif paling kecil. Selanjutnya, kita akan mengubah nilai pada baris kunci, yaitu X3, dengan cara dibagi dengan min 1/3 setiap baris kuncinya. Karena min 1/3 merupakan perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Perhitungannya yaitu min 4/3 dibagi dengan min 1/3. Selanjutnya, 0 dibagi dengan min 1/3, selanjutnya 1 dibagi min 1/3, selanjutnya min 1/3 dibagi dengan min 1/3, selanjutnya min 4 dibagi dengan min 1/3. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan baris ZJ min CJ. Pada baris pertama yaitu baris min ZJ min CJ. Untuk baris kedua, yaitu baris kunci yang sudah dirubah tadi. Untuk angka min 10/3, yaitu baris kunci yang berpotongan dengan kolom kunci. Perhitungannya yaitu min 2380 per 3 dikurangi dengan dalam kurung min 10/3 dikali 4. Didapatkan hasil min 2340 per 3. Selanjutnya, 0 dikurangi dalam kurung min 10/3 dikali 0 sama dengan 0. Dihitung hingga 40 dikurangi min 10/3 dikali 12 didapatkan hasil yaitu 80. Selanjutnya kita akan mengoperasikan baris X3. Untuk baris pertama merupakan baris X3 dan baris kedua yaitu baris kunci yang sudah dirubah. Lalu untuk angka min 1/3 merupakan baris kunci yang berpotongan dengan kolom kunci. Perhitungannya yaitu 2/3
dikurangi dalam kurung min 1 per 3 dikali 4 didapatkan hasil yaitu 2. Selanjutnya 1 dikurangi dalam kurung min 1 per 3 dikali 0 sama dengan 1. Dihitung hingga 4 dikurangi dalam kurung min 1 per 3 dikali 12 sama dengan 8. Selanjutnya pada step 3, di mana pada step 3 ini kita lihat terlebih dahulu nilai yang ada pada baris ZC min CJ. Di mana dapat kita lihat bahwa pada baris ZC min CJ sudah bernilai negatif dan juga terdapat nilai 0. Nah, hal ini merupakan hasil yang telah optimal dikarenakan nilai tersebut sudah bernilai negatif atau 0. Sehingga tidak perlu dilanjutkan ke step selanjutnya. Maka dari itu, dapat kita analisis bahwa nilai dari X1 adalah sama dengan 0 dan X2 sama dengan 8, serta nilai RHS sama dengan 80. Selanjutnya, kita uji fungsi tujuannya atau uji Z, di mana Z sama dengan 800X1 ditambah 10X2. Lalu kita substitusikan nilai X1 dan X2, sehingga 800 dikali 0 ditambah 10 dikali 8 sama dengan 80. Sehingga didapatkan nilai sebesar 80, di mana nilai Z dan RHS terbukti. Selanjutnya, uji batasan, di mana uji batasan yang pertama yaitu 2X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 8. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 sehingga 2 dikali 0 ditambah 8 lebih besar sama dengan 8. Sehingga hasilnya 8 lebih besar sama dengan 8. Jadi sesuai dengan syarat batasan. Uji batasan yang kedua, yaitu 2X1 ditambah 3X2 lebih besar sama dengan 12. Lalu kita substitusikan nilai X1 dan X2, sehingga 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 8 lebih besar sama dengan 12, sehingga 24 lebih besar sama dengan 12. Sehingga sesuai dengan syarat batasan. Selanjutnya, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu perusahaan Royal sebaiknya memproduksi Royal Jelly sebanyak 8 unit agar diperoleh total biaya produksi minimum sebesar Rp80.000. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.